channel Horror Channel. Kembali lagi nih bersama Mbak Yani yang kali ini bakal menceritakan sebuah film berjudul Monster Hunter rilisan tahun 2020. Ceritanya nih tentang pasukan tentara yang masuk ke portal lain, kemudian mereka terjebak di sana karena saat akan kembali ke bumi, mereka dihalangi oleh monster-monster. Salah satu dari mereka ada yang berhasil kembali ke bumi sih. Tapi dengan kembalinya orang itu, apakah dia bisa menutup portal yang telah kebuka? Langsung aja kita cari jawabannya dengan masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di dunia baru, sebuah kapal melaju kencang di gurun pasir dengan pemimpin kapal bernama The Admiral ditemani oleh awak kapal yang lain. Awalnya pelayaran mereka berjalan dengan lancar, tapi tidak ketika muncul monster menyeramkan dari dalam pasir. Monster tersebut bernama Diablos. Dia menyerang kapal dan membuat sebagian awak kapal tewas. Ada satu yang berhasil menghindari serangan Diablos, tapi karena kapalnya terguncang, dia pun terjatuh dan pingsan. Scene berpindah ke dunia kita sekarang. Di Afghanistan, sebuah tim kecil tentara PBB yang dipimpin oleh Letnan Natalie sedang melakukan misi untuk menemukan tim Bravo yang telah lama hilang di wilayah ini. Setelah mendengarkan hasil rekaman tim Bravo yang sepertinya mereka telah mengalami peristiwa buruk, Natalie dan timnya pergi untuk menemui rekan lain yang bernama Ling. Di perjalanan, Davis bertanya-tanya tentang bebatuan yang tersusun rapi sepanjang jalan. Selain sejajar dengan bebatuan yang lain, benda itu juga terukir tulisan-tulisan kuno. Tapi karena sama-sama tidak tahu tentang sejarah bebatuan tersebut, Davis kembali fokus pada kemudinya sampai tibalah mereka di lokasi Ling berada. Ling berkata jika dia berhasil menemukan jejak mobil milik tim Bravo, tapi anehnya jejak itu berakhir di sana dan menghilang begitu saja. Masih bingung sebenarnya apa yang telah terjadi dengan tim Bravo, Natalie dan timnya dibuat terkejut karena tiba-tiba badai besar ada di depan mata mereka. Tidak ingin banyak bertanya kenapa badai itu muncul, Natalie langsung menyuruh semua anak buahnya untuk kabur. Tapi ternyata kecepatan badai itu nggak kira-kira lur. Mereka pun terombang-ambing di dalam mobil sambil melihat bebatuan yang tadi menyala dan mengeluarkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Setelah badai itu berhenti, Natalie dan timnya merasa aneh karena merasa tiba di sebuah gurun pasir yang sama sekali berbeda dari biasanya. Semua alat komunikasi di sana juga tidak dapat berfungsi dan saat salah satu tim mengecek keadaan, dia menemukan sisa-sisa tim Bravo dengan kendaraan mereka yang semuanya hangus. Mereka yang melanjutkan perjalanan kemudian merasa terpana saat menemukan sebuah kerangka makhluk besar. Dari jauh, Hunter, seorang pemburu yang baru saja melihat mereka dengan teropongnya, menembakkan panah ke salah satu tulang rusuk kerangka dan mencoba memberi peringatan. Namun Hunter malah ditembak karena para tentara mengira jika orang itu akan menyerang mereka. Natalie kemudian merasakan sesuatu yang aneh dan tak berselang lama muncullah monster yang mengejar mereka dengan setengah tenggelam di pasir. Ya, itu adalah Diablos. Para pasukan segera kabur dan terus menembaki Diablos. Namun Diablos berhasil membalikkan salah satu kendaraan tim. Dan setelah itu, dia yang akan ditembak rudal oleh Natalie lebih dulu menyeruduk mobil pasukan tentara sehingga menyebabkan mereka semua terlempar. Diablos selalu membunuh salah satu tim dengan cara menusuknya dari belakang. Namun prajurit yang tetap tak mau menyerah di sisa akhir hidupnya itu segera melemparkan granat ke arah Diablos. Hal ini jelas membuat prajurit tersebut mati, namun dia berhasil membuat Diablos melemah. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Natalie segera mengarahkan timnya untuk bersembunyi di bebatuan yang tak jauh dari sana. Dari jauh, Hunter mencoba membantu dengan menembakkan bom ke arah Diablos. Saat itu juga, semua pasukan yang tersisa langsung masuk ke dalam gua dan akhirnya mereka berhasil selamat. Menjelang malam saat Natalie sedang menengahi timnya yang sedang berdebat, dia tiba-tiba diserang oleh Nershila atau monster laba-laba. Di sini Natalie tak sadarkan diri. Semua timnya berusaha mengusir binatang itu, tapi suara yang mereka timbulkan membuat para Nershila yang lain berdatangan. Dan dengan terpaksa mereka pun harus melarikan diri tanpa Natalie. Dari kejauhan terlihat Hunter masih terus membantu pasukan tentara. Namun dua pasukan Natalie yaitu Marshall dan Des akhirnya meninggal karena serangan Nershila.
Di sisi lain, Natalie yang baru sadar kembali ditangkap oleh Nersila dan dibawa ke suatu tempat. Di sana dia terkurung di dalam sarang yang berbentuk seperti kepompong. Dan ketika berhasil melepaskan diri dari sarang, Natalie melihat dua anak buahnya yang sudah tewas. Natalie kemudian mencoba keluar dari sarang monster laba-laba sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia juga mengambil beberapa peralatan di sana yang mungkin dapat dia gunakan. Dengan bantuan sinar flare, Natalie melanjutkan perjalanan. Tak disangka nih, Natalie di sana bertemu Link yang masih bertahan. Dia pun segera membawa Link keluar dari sini. Namun saat mereka akan berhasil keluar, muncul Nersila menyerang. Link yang kini tubuhnya penuh dengan laba-laba menyuruh Natalie keluar dari sini. Dengan cepat Natalie menyembur monster tersebut dengan api, setelahnya dia langsung lari keluar. Walaupun sempat berkali-kali akan ditarik lagi oleh Nersila, namun akhirnya berhasillah juga Natalie keluar dari sarang tersebut. Dari dalam sarang, puluhan Nersila hanya dapat mengawasi Natalie karena mereka takut dengan sinar matahari. Di sini Natalie terlihat sangat putus asa, namun saat dia menemukan cincin kawinnya, Natalie kembali semangat dan segera mengobati luka di kakinya dengan bubuk mesiu serta percikan api dari sepasang batu. Setelahnya Natalie naik ke puncak bukit. Di atas dia mencoba menjatuhkan batu ke pasir yang ada di bawah. Dan benar saja, Diablo segera muncul. Ternyata setiap ada pergerakan di pasir Nilur, itu akan membuat Diablos muncul ke permukaan. Natalie yang kembali menelusuri bukit menemukan sebuah mata air, namun dia tidak dapat meminumnya karena bau air itu sangat busuk. Dia kemudian kembali berjalan dan di depan sana Natalie melihat bangkai-bangkai kapal. Natalie yang haus mencoba mencari air di sana, namun dia tak berhasil menemukan setetes air pun. Hunter lalu datang menemui Natalie dan wanita yang mengira Hunter akan berbuat buruk kepadanya segera menyerang pria tersebut. Walaupun dadanya sempat terpukul, namun Hunter pada akhirnya berhasil mengikat Natalie dan dibawanya ke tempat persembunyian. Di sana Hunter mengisi perutnya dengan air embun dan lumut. Setelah itu dia juga mengobati lukanya dengan obat racikan sendiri. Dan di sisi lain, Natalie terlihat terus berusaha membuka tali yang mengikat tangan dia semalaman. Paginya, Hunter selalu mengecek kembali tower yang selalu diselimuti oleh badai dan keberadaan Diablos. Setelahnya dia kembali ke tempat persembunyian, namun di sana dia tak melihat Natalie. Ternyata Natalie ada di belakangnya dan segera menyerang Hunter. Kali ini Natalie berhasil mengikat tangan Hunter. Dia kemudian segera minum air embun milik Hunter, namun pria tersebut segera menendang air tersebut. Marah karena perilaku Hunter, Natalie langsung menghancurkan altar yang Hunter sembah. Dan Hunter yang sangat marah kepada Natalie langsung bangun dan menyerang wanita tersebut hingga pertarungan sengit pun terjadi. Mereka pun berguling menuruni bukit. Naasnya di sini Hunter terperosok ke dalam sarang Nersila dan Natalie yang tak tega melihatnya segera menolong. Natalie kemudian melepaskan ikatan yang ada di tangan Hunter. Dia juga memberikan sisa coklat yang dia punya kepada Hunter. Dan sebaliknya nih, Hunter yang merasa orang ini baik pun juga memberikan air kepada Natalie. Karena telah berdamai, Hunter mengajak Natalie ke sebuah tempat. Oh ya, by the way di sini Natalie nggak ngerti bahasanya Hunter dan juga sebaliknya ya lor. Next, menggunakan gestur tubuh dan mimik wajah mereka berkomunikasi. Di sana Hunter mengatakan agar dapat keluar dari tempat ini, maka mereka harus melewati tower yang selalu tertutup dengan badai. Dan untuk pergi ke sana, Hunter dan Natalie harus lolos dari serangan Diablos yang selalu ada di bawah permukaan pasir. Natalie lalu memberitahu jika dirinya memiliki sebuah senjata untuk melawan Diablos. Namun ternyata Hunter memiliki cara lain dan dia berencana akan menggunakan racun Nersila untuk meracuni Diablos. Menjelang malam, Natalie menjadikan dirinya sebagai umpan. Dia menyanyi di atas sarang Nersila. Dan tak lama kemudian, salah satu monster laba-laba itu muncul mengejar Natalie. Nersila itu kemudian terkena jebakan yang telah mereka pasang. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Hunter pun melompat dan membelah kepala Nersila. Dengan cepat dia memotong jarum penyengat monster tersebut dan setelah itu berhasil, Hunter dan Natalie pun segera masuk ke tempat persembunyian.
Malam itu mereka yang mulai akrab kemudian saling bercerita. Di sini Natalie mengatakan jika dia adalah tentara, sementara Hunter dia mengatakan jika dia adalah pemburu. Mendengar hal tersebut, Natalie pun memiliki nama panggilan untuk pria itu, yaitu The Hunter. Dari luar terlihat para Nersila sedang mengepung tempat persembunyian mereka. Sementara di dalam, kini Hunter sedang bercerita jika altar yang pernah Natalie rusak itu adalah keluarga Hunter yang sudah lama meninggal. Sebab mereka meninggal adalah karena desa yang mereka tinggali pernah diserang oleh monster yang bernama Rathalos. Keesokan harinya Hunter membuat panah dari penyengat Nersila. Dia juga membuatkan Natalie baju besi dan setelahnya Hunter mulai mengajari Natalie cara menggunakan pedang ganda dan slinger. Di sini Natalie juga sempat terkejut saat melihat fakta jika ternyata pedang akan menghasilkan api saat disentuh bersama. Merasa persiapannya telah matang, Hunter dan Natalie pun memulai aksinya. Pertama, mereka melemparkan paralel ke arah lautan pasir dan jelas hal ini membuat Diablos terpancing keluar. Di sini dengan cepat Natalie dan Hunter menuju ke mobil Natalie. Mereka terus berlari karena dikejar Diablos. Dan saat mereka sudah dekat dengan mobil, Natalie menginstruksikan Hunter untuk berhenti. Terlihat Diablos juga ikut berhenti karena dia tak melihat pergerakan apapun dari dalam permukaan. Lalu Hunter berinisiatif menjadi umpan. Dia mencoba lari sekencang mungkin, namun yang ada dirinya malah terlempar. Saat itu juga Hunter menembakkan panah beracunnya tepat di mata kiri Diablos. Namun monster itu masih sehat-sehat saja dan kembali mengejar Hunter. Di sisi lain, Natalie yang berhasil mengambil senjata di mobilnya langsung menembak Diablos. Di sini Diablos sedikit kesusahan karena satu matanya tak berfungsi dengan baik efek tembakan tadi. Namun dia yang marah karena ditembaki Natalie akhirnya segera menyerang Natalie dan melempar dia yang ada di dalam mobil. Natalie yang akan tertangkap kemudian ditolong Hunter dengan dia yang naik ke punggung monster itu dan menusukkan pedang di kepalanya. Tapi akibatnya Hunter terlempar cukup jauh dan tak sadarkan diri. Natalie lalu berinisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan menancapkan pedang yang ada di kepala Diablos lebih dalam. Dengan slingernya Natalie naik ke kepala monster itu dan setelah dia mengeluarkan seluruh tenaganya, akhirnya berhasillah juga dia mengalahkan Diablos. Natalie kemudian menemui Hunter yang sedang pingsan. Merasa repot jika harus menggendong, membuat Natalie akhirnya menyobek kulit Diablos untuk dijadikan alas Hunter. Singkatnya, menjelang malam karena badai datang, Natalie mendirikan sebuah tenda. Di dalam tenda, dia mencoba mengobati luka The Hunter. Dan paginya, karena pertolongan dari Natalie, akhirnya The Hunter pun kembali siuman. Mereka kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Setelah berkilo-kilo melintasi gurun pasir, sampailah mereka di oase. Di seberang danau mereka melihat kawanan hewan apseros yang sedang minum. Dan saat Natalie juga akan meminum, dia dikejutkan dengan Sepalos yang keluar meloncat dari air. Untung saja nih monster itu tak melukai Natalie karena The Hunter dengan sigap menyerangnya hingga tewas. Mereka lalu membakar daging monster tersebut dan memakannya. Malamnya saat Hunter sedang berdoa dan Natalie juga sedang istirahat, mereka dikagetkan dengan munculnya Rathalos yang menyerang seluruh oase. Api yang Rathalos keluarkan membuat para apseros lari tunggang langgang ke arah Natalie dan Hunter. Mereka berdua pun berusaha menepi dan saat itu juga datang seorang pria yaitu Admiral mengayunkan senjatanya dan dengan dibantu Natalie berhasillah dia menyingkirkan apseros. Di tempat lain The Hunter lari hingga ke tepi tebing. Dia yang merasa buntu kemudian ditolong seorang wanita. Kembali ke Natalie, singkatnya setelah kumpulan apseros itu pergi, Natalie yang mengucapkan terima kasih kepada pria tadi malah dipukul Admiral hingga pingsan. Saat terbangun, Natalie kini sudah dikurung di dalam kapal, namun itu tidak dengan Hunter. Kemudian Natalie mencoba keluar dengan merusak gembok kandang. Setelah berhasil, dia ditemui The Hunter dan di sana nih, Natalie merasa takjub melihat Paliko atau monster kucing yang jago masak.
Hunter kemudian mengantar Natalie ke hadapan Admiral agar dia bisa dibebaskan. Di sini ternyata Admiral adalah rekan The Hunter dan dia juga bisa berbahasa Inggris. Admiral mengatakan jika Natalie bukan orang pertama yang masuk ke sini melalui portal. Menurutnya dahulu ada orang yang lebih dulu masuk ke sini dan dia membuat kekacauan di dunia monster. Dia juga menambahi jika sekarang dirinya sedang mempelajari Sky Tower atau portal canggih yang mulai aneh. By the way, Sky Tower inilah yang membuat Natalie masuk ke dalam dunia monster lore. Lalu Admiral menjelaskan bahwa peradaban kuno telah hancur akibat perbuatan mereka sendiri. Dan karena Sky Tower makin bersikap aneh, maka Admiral pun mengkhawatirkan jika akan terjadinya bencana entah di dunia monster maupun dunia manusia. Maka dari itu Admiral dan anak buahnya berencana akan menyelidiki sebab berubahnya Sky Tower. Namun ini sudah jelas menjadi pekerjaan yang sangat sulit karena Sky Tower dijaga oleh Rathalos atau monster naga. Monster ini hanya memiliki kelemahan pada saat dia akan menyemburkan api. Singkatnya, ketika pagi, Natalie bersama The Hunter, Admiral dan anak buahnya mulai menjalankan misi semalam untuk mengalahkan Rathalos. Setelah melewati gunung dan lembah, singkatnya sampailah mereka di gerbang Sky Tower. Di sini mereka melihat portal yang tidak stabil. Mereka kemudian menyebar untuk menarik perhatian Rathalos. Dan tak berselang lama, dari balik awan Rathalos muncul. Natalie dan yang lain langsung ngumpet, sementara Admiral menjadikan dirinya sebagai umpan, dan saat Rathalos akan menyerang Admiral, The Hunter segera memanah Rathalos. Serangan kemudian dilanjutkan dengan Natalie yang berhasil menyobek sayapnya, dan di tengah-tengah pertempuran ini, portal dunia pun berhasil terbuka. Natalie kembali menyerang Rathalos, namun kali ini dia terjatuh dan tepat saat Rathalos menyemburkan api, Natalie segera melompat ke jurang yang mana berarti dia segera masuk ke dalam portal dunia. Natalie yang tersadar kini sedang berada di lembah bebatuan. Natalie dengan cepat diselamatkan oleh tentara yang kebetulan sedang mengecek keadaan di sana dan dia kemudian dimasukkan ke dalam pesawat. Setelah itu saat pasukan lain berdatangan dan akan segera mengantar Natalie ke markas, di depan mereka muncul sebuah portal dan Rathalos keluar dari dalamnya. Rathalos menembus portal dan masuk ke dalam dunia manusia lur. Monster itu menyerang helikopter yang dikendarai para pasukan hingga terpaksa kendaraan tersebut harus mendarat dengan darurat. Sementara pasukan lain berusaha menembaki Rathalos tapi itu tak membuat Rathalos lemah. Monster tersebut kemudian menyemburkan api ke setiap arah dan memporak-porandakan semua pasukan militer yang ada di sana. Satu persatu anggota militer dimakan Rathalos. Setelah kenyang, monster tersebut juga dengan mudah menghancurkan pesawat berukuran besar. Untung saja Natalie berhasil selamat dan keluar dari helikopter yang hancur. Dia yang sangat geram dengan monster tersebut pun kembali beraksi dan berhasil menyobek sayap Rathalos. Di saat Rathalos membuka mulut, Natalie melempar bom ke arah mulutnya dan bom itu pun meledak tepat di dalam tenggorokan Rathalos. Namun itu tak berhasil membuat Rathalos mati. Monster itu kembali mendekati Natalie dan di saat nasib Natalie sudah di ujung tanduk, The Hunter datang dan menembak Rathalos dengan panah bom. Dengan begitu Rathalos akhirnya tewas. Natalie pun sangat berterima kasih kepada The Hunter. Dan laki-laki tersebut juga ternyata membawa Admiral ke bumi. Karena dia dan temannya tak ingin jika ada monster yang masuk ke bumi dan membuat kekacauan. Kini mereka pun senang karena telah berhasil melenyapkan Rathalos. Namun mereka yang baru bisa tersenyum kini kembali tertegun karena muncul monster lain yang bernama Mormagala ke bumi. Natalie mengajak The Hunter dan Admiral untuk kembali naik ke atas dan menghancurkan Sky Tower. Mereka bertiga lalu menghadapi Mormagala terlebih dahulu. Mereka memancing agar monster tersebut kembali ke dalam portal dan saat pertarungan sedang berlangsung, dari atas muncul sosok misterius yang memperhatikan pertarungan mereka. Selanjutnya, Paliko juga datang dan mengeluarkan pedangnya untuk membantu melawan pertempuran ini, lalu film pun berakhir.
kan filmnya? Nggak kebayang sih, pasti bakal linglung kalau yang masuk ke portal dimensi lain itu orang Indonesia. Tapi kenapa kalau orang luar kok enggak ya Lur? Bayani jadi bingung nih. Ya wes Lur, karena Bayani mau lanjut terbahan lagi, jadi bye and see you.